ketika saya menyiapkan ini, salah satu yang menginspirasi adalah satu tulisan yang saya baca sekian tahun yang lalu tentang kisah hidup Hudson Taylor. Jadi itu buku yang sekarang dijadikan satu judul, tapi pernah muncul dalam 2 edisi. Edisi yang pertama adalah Kupatuhi Perintah Tuhan, dan edisi yang kedua adalah Kualami Kuasa Tuhan, atau dalam judul yang lain Kupenuhi Panggilan Tuhan. Mengisahkan yang bagian yang pertama tentang Hudson Taylor muda yang dengan pergumulannya meyakini bahwa Tuhan memimpin dia dari tempat asalnya di Inggris untuk mendedikasikan hidupnya memberitakan Injil di daratan Cina waktu itu yang masih sangat minim untuk mendengar kabar baik. Dan dia tahu bahwa dia perlu bekal, maka dia sekolah kedokteran. Yang menarik adalah kisah tentang di akhir dari masa sekolahnya, dia tahu bahwa jadwal kapal berangkat pada waktu itu kan nggak ada pesawat ya, yang ada itu adalah kapal uap, kapal laut yang perginya jadwalnya itu beberapa bulan sekali, mungkin entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali malah. Harus menunggu lama untuk jadwal kapal berangkat. Dan kemudian selesai sudah studinya, tapi dia harus menunggu wisuda sekaligus pemberian gelar dan legitimasi untuk bisa berpraktek sebagai dokter di Inggris. Tapi dia kemudian melihat nggak cocok nih jadwalnya dengan jadwal keberangkatan kapal. Maka dia putuskan dia pergi berangkat tanpa wisuda, tanpa gelar, tanpa izin legal untuk praktek di Inggris, tapi dia sudah memiliki bekal yang dia butuhkan untuk menggunakan itu sebagai sarananya untuk dia membawa kabar baik di daratan Cina. Itu sangat berkesan buat saya karena melihat ketika seseorang punya tujuan hidup yang jelas, maka dia ketika diperhadapkan pada satu pilihan, dia bisa mengambil pilihan yang tegas. Dan keyakinan yang kuat akan panggilan hidupnya membuat dia bisa menjadi seseorang yang all out di dalam pelayanannya, all out di dalam pengabdiannya, menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia betul-betul menerapkan prinsip untuk berinkarnasi bagi masyarakat di sana yang cenderung sulit untuk menerima kehadiran orang asing, tapi kemudian dia mengidentifikasi diri dengan mereka sedemikian rupa, baik dalam hal cara berpakaian, bahkan potongan rambut dan sebagainya, dan dengan kesungguhan totalitas pengabdian itu, maka kemudian dia menjadi seseorang yang sangat berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu sedikit kisah yang menginspirasi, yang mengingatkan saya ketika mempersiapkan bagian ini. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Ada yang pernah lihat gambar ini? Ada yang pernah lihat? Belum pernah, Kak. Belum pernah? Ikigai? Belum? Belum, Kak. Oke. Ini bagi di medsos kayaknya agak populer ini. Jadi kalau menurut gambar ini, Ikigai itu ada di tengah-tengah. Ini filosofi Jepang, istilah dari orang Jepang. Konon katanya itulah makna hidup, semangat hidup, kesenangan hidup ketika seseorang bekerja dengan menemukan kombinasi antara apa yang menjadi kekuatannya, what you are good at, kemudian apa yang menjadi minatnya, apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang dia mendapatkan bayaran, maka dia menemukan makna dan kesenangan hidup. Ini filosofi orang Jepang. Nah, di situ ada istilah passion, mission, profession, vocation. Nah, coba kita lihat apakah makna vocation atau panggilan itu
yang ada di sini sama seperti kalau kita orang Kristen berbicara panggilan. Karena di sini vocation itu adalah antara apa yang dibutuhkan oleh dunia dengan apa yang Anda dibayar. Seseorang bisa menjadi tukang kayu yang hidup makmur ketika ada kebutuhan dan ada bayaran yang baik. Seseorang bisa menjadi tukang insinyur, ya bisa insinyur macam-macam ya, orang IT, web developer, web designer, yang dicari-cari orang dan mendapat bayaran yang baik. Itu menurut gambar ini istilah vocation sebatas itu. Nah pertanyaannya apakah konsep panggilan yang ada dalam Alkitab hanya sampai di situ? Kalau kita lihat dengan baik, maka ini vocation ini sebetulnya yang dia pakai istilah vocation ini sebetulnya apa ya? Bayaran ya. Kalau ada perbedaan job, work, calling, job itu ya itu ada kebutuhan, ada bayaran, yaitu itulah job. Jadi bukan panggilan yang dimaksud ini. Panggilan itu tempatnya sebetulnya lebih ada di tengah dan tidak perlu dikaitkan dengan soal bayaran. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga, itu satu panggilan juga. Nggak ada bayarannya kan ya. Nanti kita akan lihat bahwa konsep panggilan lebih cenderung mirip dengan ini, tapi tidak sama persis dengan ikigai ini, karena tidak mencakup soal bayaran. Nah, menemukan panggilan Tuhan, atau istilahnya titik pukul vokasi, sweet spot of calling, ini istilah dari main baseball, main kasti ya. Kalau bola itu kena di satu titik yang betul-betul bagus, maka dipukul itu terbangnya jauh sekali. Menemukan panggilan Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang bisa sangat bervariasi, kemungkinannya sangat luas. Ada orang yang bercita-cita jadi misionaris, kemudian ternyata Tuhan panggil jadi notaris. Ini saya baru dengar kemarin. Ada orang yang bercita-cita mau jadi pengusaha, Tuhan panggil jadi staf perkantas. Ada orang sekolah teologi, kemudian jadi pengusaha. Dan mengerjakan misi Tuhan di situ, sangat aktif. Ada orang yang sudah lama jadi pengusaha, kemudian Tuhan panggil sekolah teologi jadi gembala di gereja. Jadi ada variasi kemungkinan yang sangat luas, tapi di tengah kemungkinan yang sangat luas itu ada prinsip-prinsip yang bisa menuntun. Jadi kita bicara tentang apa prinsip-prinsip yang bisa menuntun di tengah variasi tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang titik pukul vokasi, maka kita bicara tentang bagaimana hidup yang sungguh-sungguh berdampak bagi pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan yang dimaksud tadi pekerjaan Tuhan yang sangat luas, bukan hanya bicara tentang pekerjaan Tuhan itu menjadi misionaris atau menjadi seorang staf perkantas atau menjadi seorang pendeta. Nah, ini akan berkaitan dengan ada 4 prinsip yang kita coba lihat. Yang pertama tentang kepemilikan Kristus atas hidup kita, ketuhanan Kristus atas hidup kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang misi, panggilan, dan kehidupan pekerja. Dan kemudian kalau kita mau memahami tentang titik pukul vokasi kita, bagaimana hidup kita bisa berdampak paling besar bagi dunia di sekitar kita, bagi pekerjaan Tuhan, maka kita akan belajar nanti ada 2 tugas dan 3 pelayanan. 2 tugas yang disebut the task of development, the task of transformation, tugas pengembangan dan tugas pembaharuan, kemudian 3 pelayanan, melayani Allah, sesama, dan mengelola ciptaan. Nah, yang pertama dulu tentang
ketuhanan Kristus atas hidup kita. Kita perlu berpegang pada satu titik yang sangat mendasar tentang siapa kita, yaitu status kita sebagai orang-orang yang pertama-tama dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Dan itu berarti bicara tentang anugerah Allah yang menebus hidup kita, yang terjual kepada dosa dan ada di bawah murka Allah. Tapi karena penebusan Kristus, maka kita dibebaskan dari murka Allah dan kemudian juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Sehingga kita bukan pemilik dari hidup kita lagi sebetulnya, karena hidup kita sudah terjual kepada dosa dan hidup kita ditebus menjadi milik Kristus. Maka salah satu hal yang mendasar sebelum kita bicara tentang panggilan seolah-olah kita berhak untuk menentukan jalan hidup kita, satu kesadaran yang penting adalah kesadaran bahwa bukan kita yang memiliki hidup kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam satu kesempatan percakapan, saya berbicara tentang di sebagian tempat orang sangat kuat menekankan bahwa 1/10 dari harta yang kita miliki adalah milik Tuhan, perpuluhannya. Kemudian dalam diskusi itu saya mengatakan, enggak lagi, itu perpuluhan itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu enggak 1/10 lagi, enggak ada perpuluhan itu di perjanjian baru. Kemudian orang yang saya ajak bicara tampak gembira gitu ya. Wah, tidak harus ya 1/10. Iya, karena di perjanjian baru yang dikatakan itu adalah bahwa 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi bukan 1/10 lagi, tapi 10/10-nya atau 100% adalah milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, dan memang pada dasarnya hidup kita sebetulnya adalah milik Tuhan. Dan itu menjadi satu fondasi yang sangat penting kalau kita berusaha untuk menemukan tempat kita di mana. Pertama-tama bukan saya ingin mengaktualisasikan diri saya melakukan apa yang saya suka, tapi saya ingin supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan di tempat yang paling Tuhan suka. Dan tidak selalu bahwa hidup di tempat yang Tuhan suka itu adalah hidup yang celaka gitu ya. Hidup di tempat yang Tuhan suka itu meskipun ada menyangkut ketaatan, penyerahan, penyangkalan diri dan sebagainya, tapi itu adalah tempat yang terbaik bagi kita. Kemarin satu orang yang saat ini sedang bergelut di dia menolong pengembangan satu usaha mengembangkan plastik yang ramah lingkungan. Orangnya sangat pintar. Dia konon katanya waktu studi di Amerika, kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat baik, dan dia punya status PR, tapi kemudian dia meyakini bahwa Tuhan panggil dia untuk bukan di situ, tapi kembali ke Indonesia, maka dia kembali ke Indonesia. Dan kemudian setelah kembali ke Indonesia, ini karena orangnya memang sangat pintar, orang background bisnis juga, maka dia direkrut oleh salah satu konglomerat dan jadi orang kepercayaan. Tapi setelah berapa tahun bekerja dan melakukan dengan baik pekerjaannya, mendatangkan kesejahteraan, keuntungan, dan sebagainya, tapi kemudian dia merasa, enggak, saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk itu. Bukan untuk menikmati kenyamanan di tempat yang berbeda. Tapi ada hal yang saya yakin Tuhan sedang percayakan. Maka kemudian dia melepaskan pekerjaan itu dan dia katakan,
penghasilan saya turun 85% setelah melepaskan pekerjaan itu. Dan dia mengatakan bahwa ia bersyukur bahwa istri saya orang yang memiliki spiritualitas dan visi yang kuat, sehingga istri saya mendukung, bahkan ketika kami mengambil keputusan yang sangat drastis seperti itu. Jadi, dia melakukan hal-hal itu bukan sebagai orang yang terpaksa, yang minta dikasihani, menderita gitu ya, tapi dia melakukan itu dengan sukacita dan melihat ada hal-hal yang memang kemudian Tuhan bukakan ketika dia berani mengambil komitmen-komitmen itu, dan kemudian ada hal-hal yang besar yang Tuhan titipkan untuk diselesaikan. Baik, itu poin yang pertama soal ketuhanan Kristus. Kemudian yang kedua soal cara pandang yang holistik. Ketika kita mendengar kata panggilan, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, maka biasanya sudah ada konotasi ini menjadi pendeta, penginjil, misionaris, staf perkantas gitu ya. Makanya kalau dipanggil jadi diminta mendoakan jadi staf perkantas, biasanya kan pakai doa ya. Lama doa puasanya. Takut salah gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau yang jadi web designer, karyawan bank, sales marketing, insinyur, pedagang, pengusaha itu hamba siapa? Itu kan ya. Kalau panggilan itu hanya berlaku untuk yang di depan. Dan memang kita berada dalam situasi di mana kalau di perkantas lebih banyak kita bicara panggilan untuk alumni ya, seperti yang kita lakukan di sini, di Kemnas dan sebagainya. Tapi di banyak gereja cara berpikir dikotomis itu lebih kentara. Jadi melihat panggilan itu hanya berlaku untuk mereka yang berjubah hitam. Sedangkan yang berpakaian warna-warni, yaitu entah dipanggil oleh siapa dan menjadi hamba siapa. Nah, ini menjadi sumber masalah. Cara berpikir tentang panggilan, tentang misi, tentang bekerja yang dikotomis ini, yang menyebabkan kita tidak bisa melihat letak dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja yang menyita sebagian besar waktu kita di dalam kerangka besar pekerjaan Tuhan. Karena kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya yang berkait dengan yang berjubah hitam tadi, baca Alkitab tadi, menyanyi tadi di gereja, dan sebagainya. Bahkan menarik bahwa dalam satu survei kemarin yang dilakukan ternyata mengikuti pembinaan pemuridan, bahkan memimpin kelompok pemuridan itu tidak menjamin cara berpikir dikotomis ini sudah selesai. Hasil survei kemarin di Jabodetabek ada sekian ratus orang yang disurvei dengan background pembinaan mahasiswa maupun mereka yang tidak, menunjukkan bahwa cara berpikir dikotomis ini masih sangat kuat menjadi hambatan untuk kita bisa memahami panggilan Tuhan di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, sebetulnya mana yang dipanggil Tuhan untuk pekerjaan atau pelayanan mereka? Kalau Yesaya, Yeremia, kita akan mengatakan, ya dipanggil Tuhan. Sejak lahir menjadi nabi profesional. Amos tipe orang yang jadi pengusaha dulu, kemudian dipanggil. Kemudian melayani, jadi staf perkantas, jadi pelayanan penginjil, pendeta di gereja. Tapi Daniel dan Nehemia, bisakah kita mengatakan bahwa mereka juga dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka? Dan kalau kita melihat Alkitab dengan lebih utuh, lebih lengkap, lebih mendalam, kita akan susah untuk mengatakan bahwa Daniel dan Nehemia mereka tidak dipanggil oleh Tuhan untuk apa yang mereka kerjakan.
dan peran mereka tidak kalah penting dibandingkan peran orang-orang yang menjadi nabi profesional, baik yang dari lahir seperti Yesaya dan Yeremia ataupun seperti Amos. Ya. Jadi Alkitab sendiri sebetulnya tidak mengajarkan dikotomi itu, tetapi memang dalam sejarah gereja ada masa yang sangat panjang, 1000 tahun, ada latar belakangnya. Kenapa kemudian orang menjadi cenderung memisahkan antara pekerjaan yang rohani dan yang duniawi, dianggap rohani dan dianggap duniawi. Dan ketika reformasi terjadi, salah satu yang diluruskan oleh para reformator yang dimulai dari Martin Luther yang mengatakan bahwa panggilan itu berlaku untuk semua jenis pekerjaan sehari-hari. Dan kemudian bagaimana itu berdampak pada kehidupan di Eropa dan Amerika Utara pasca reformasi. Jadi mulai mungkin 1700, 1600, reformasi itu 1517, dalam 2-3 abad kemudian ekonomi berkembang, masyarakat yang berada berkembang, dan sebagainya. Bahkan saat ini pun setelah Eropa makin meninggalkan kekristenannya sendiri, komitmen imannya, tapi yang diletakkan itu fondasi dari masyarakat sipil yang membuat orang dari seluruh penjuru dunia ingin datang ke Eropa dan Amerika adalah satu masyarakat yang mengalami bagaimana nilai-nilai kekristenan itu diterapkan dalam arti orang orang menghayati bahwa hidup itu adalah untuk melayani masyarakat, bahwa seluruh sumber daya didedikasikan untuk kemajuan bersama, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Nah, itu hal yang kedua, fondasi yang kedua. Dan kemudian berikutnya kita coba melihat prinsip di dalam menemukan panggilan Tuhan, yaitu tentang 2 tugas. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk melihat kisah di Alkitab. Mungkin saya sempat bagikan tahun lalu waktu berkunjung ke Pekanbaru. Ini prinsip yang sangat mendasar. Saya tidak sungkan mengulang-ulang karena ini sesuatu yang sangat penting. Dan memang kalau melihat para pemikir Kristen seperti John Stott, kemudian Chris Wright, muridnya John Stott di dalam buku Misi Umat Allah, kemudian para pemikir yang lain, ada banyak, termasuk sampai yang terakhir itu ada Tim Keller ya, yang tokoh yang sangat populer, pendeta sekaligus teolog di Amerika, dan buku Kingdom Calling dan sebagainya. Ini mendasarkan pemahaman pada narasi besar Alkitab yang melihat tentang kehidupan manusia dan dunia ini, dimulai dari penciptaan, kemudian rancangan Allah, segala sesuatu yang ideal dimulai dari sini, kemudian bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan hanya bicara tentang manusia akan dihukum Allah masuk neraka, tapi bagaimana seluruh tatanan kehidupan yang tadinya harmonis, shalom itu kemudian rusak. Dan kalau saudara-saudara hidup cukup lama, pada usia seperti saya, di usia di atas 50 ini, mulai lelah melihat betapa banyak sekali kekacauan di tengah dunia ini. Dan itu menggambarkan bahwa yang namanya dosa itu bukan hanya masalah pribadi, tapi secara struktur masyarakat, secara budaya, culture, itu sangat rusak. Itu sebabnya ketika orang tidak berjumpa dengan Tuhan, maka orang bisa menjadi putus asa, pesimis tentang kehidupan. Dan itu sebabnya orang kemudian mencari solusi, mencari jawaban. Maka muncullah berbagai agama, maka muncullah berbagai filsafat, karena orang diperhadapkan pada realita yang sangat kisruh, sangat kacau. Dan di dalam
penyataan Alkitab di dalam iman Kristen, maka kita dituntun kepada satu jawaban bahwa solusinya ada di dalam karya penebusan Kristus, yang meskipun belum kita alami secara tuntas karyanya, kesempurnaannya sampai kedatangan Kristus yang kedua, tapi kemenangan atas dosa itu sudah dinyatakan di dalam sejarah, baik lewat individu-individu yang ditransformasi hidupnya, seperti yang mungkin juga dalam skala kecil kita alami dalam kehidupan kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan, maupun di dalam skala masyarakat, seperti yang dialami tadi oleh contohnya masyarakat Eropa setelah reformasi. Jadi itu menjadi kerangka fondasi kita untuk memahami tentang panggilan kita, terutama melalui dunia kerja. Nah, kisah penciptaan memberikan satu fondasi untuk kita memahami bahwa beberapa hal, nanti kita akan coba lihat tentang, ada yang terlewat. Yang pertama adalah kerja adalah bagian dari hakikat kemanusiaan kita, bukan kutukan dosa. Jadi sejak awal penciptaan manusia sudah disuruh bekerja dan sudah bekerja di Taman Eden. Di Kejadian pasal 2 itu Adam dan Hawa itu sudah jadi tukang kebun sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi itu yang pertama. Kemudian penekanan yang kedua adalah bahwa manusia itu diberikan kemampuan, diciptakan segambar dengan Allah untuk mengembangkan dunia ciptaan. Karena dunia ciptaan ini tidak dikembangkan sebagai sesuatu yang sudah jadi, selesai. Kota-kota itu berkembang, bukan karena Tuhan menciptakan sejak awal. Tuhan menciptakannya taman, hanya Taman Eden. Tapi kemudian manusia yang diberikan kemampuan untuk berpikir, mengembangkan berbagai hal, teknologi, budaya, dan sebagainya. Maka berkembanglah mulai dari tenda-tenda, kemudian rumah-rumah kayu, sampai kemudian gedung-gedung pencakar langit seperti yang sekarang. Itu bukan Tuhan yang menciptakan setiap hari, tapi manusia yang mengembangkannya. Kemudian sarana transportasi mulai dari jalan kaki, naik kuda, sampai kemudian muncullah kendaraan yang sederhana, sampai kemudian muncul mobil, motor, pesawat terbang, dan sebagainya. Itu adalah manusia yang diberikan tugas untuk mengembangkan dunia ciptaan ini menjadi satu dunia ciptaan yang makin sejahtera, yang makin nyaman, yang makin berkembang. Dan Tuhan tidak menciptakan manusia langsung banyak, tetapi 2 orang yang kemudian beri tugas untuk berkembang biak, bertambah banyak, keturunan-keturunannya, dan kemudian berkembang secara sosial. Jadi ini salah satu fondasi yang perlu kita pahami, ini bagian yang penting. Kalau teman-teman ada yang senang membaca, serius membaca, ini ada satu buku tipis, sekitar 150 halaman, tapi ini salah satu buku yang sangat penting, yang menolong kita melihat dari kerangka worldview tadi. Ya, kita akan melihat tentang peran kita dalam bekerja. Nanti kita akan masuk ke bagian ini lagi. Nah, perubahan yang terjadi karena kejatuhan manusia dalam dosa adalah bahwa yang semula bekerja itu dilakukan dengan sukacita, maka kemudian yang muncul adalah frustrasi, baik ketika berhasil maupun tidak. Kemudian yang tadinya ditugaskan untuk mengembangkan kehidupan, maka karena manusia jatuh dalam dosa, kemampuan itu digunakan untuk juga membunuh dan merusak. Dan kemudian segala sesuatu yang Tuhan titipkan itu, yang tadinya sesuatu yang merupakan titipan untuk melayani orang lain, kemudian
kita mengalami disorientasi seolah-olah itu milik kita dan digunakan untuk melayani diri sendiri. Dan kemudian sesuatu yang sesungguhnya berbagai jenis pekerjaan adalah mulia, tapi kemudian kita membagi-baginya menjadi hal-hal yang seperti ada kasta-kastanya. Nah, ketika Kristus menebus kita, maka bukan hanya kita diluputkan dari murka Allah, tapi sebetulnya kita diberikan satu pemulihan, satu kemampuan untuk kembali hidup seperti rancangan Allah yang semula, dan mengerjakan rancangan Allah yang semula. Itu sebabnya waktu kita terima Tuhan Yesus, bukan hanya kita terima Tuhan Yesus mendapatkan pengampunan, tapi kalau kita ingat, maka waktu kita terima Tuhan Yesus, kita juga mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 1-6. Untuk apa dilahirkan kembali? Ya supaya kita bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi yang pertama adalah ancaman maut, hukuman murka Allah, kita dibebaskan melalui karya penebusan Kristus. Tapi yang kedua adalah kita dibebaskan dari perbudakan dosa melalui kelahiran kembali, supaya bisa hidup seperti rancangan Allah yang semula. Tidak terus hidup bagi diri sendiri, tidak dikuasai oleh keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi dimampukan untuk hidup melayani Tuhan dan sesama dengan totalitas, dengan pengabdian. Nah, ini berkaitan dengan kemudian panggilan hidup bagi kita, para pengikut Kristus. Maka kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami hidup yang dipulihkan, tapi juga untuk menghadirkan cicipan hidup yang dipulihkan melalui semua bentuk karya kita, pekerjaan kita, hidup kita. Jadi kalau diringkaskan, maka kita akan sampai kepada dua tugas tadi. Tugas kita, panggilan kita berkaitan dengan dua tugas, yaitu tugas untuk mengembangkan dunia ciptaan melalui kemampuan ada yang mungkin kemampuannya kemampuan IT misalnya. Maka jangan berpikir bahwa bekerja IT gimana caranya ya supaya bisa PI orang ya. Bukan itu tugas yang utama. Ketika diberi kemampuan IT, mungkin tugas yang utama justru mengembangkan teknologi, bagaimana itu menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif menolong. Sehingga di masa pandemi seperti ini, dengan teknologi Zoom, Google Meet, dan sebagainya makin baik, dengan teknologi internet yang makin baik, maka banyak hal kemudian di tengah segala keterbatasan bisa terfasilitasi. Dan itu perlu dibedakan dengan bahwa kemampuan berpikir terstruktur, sangat terstruktur seperti kemampuan IT ini digunakan, diperjualbelikan kepada penawar tertinggi. Jadi mungkin ada perusahaan yang tujuannya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan orang, tapi butuh support IT, kemudian kita jual kemampuan kita di situ. Atau misalnya ini di zaman ini YouTube ini YouTuber kalau dapat viewer yang sangat banyak, kemudian bisa jadi itu ya, dapat duit banyak. Maka sebagian orang mulai berbicara tentang menjadi YouTuber. Apa gunanya dan apakah benar menjadi seorang YouTuber? Menghasilkan game yang membuat orang terikat berjam-jam, berpuluh-puluh jam main game terus. Kita menciptakan itu, game yang sangat bagus, yang sangat disukai, sehingga orang nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, terutama anak-anak remaja, anak-anak sekolah, anak-anak dan orang dewasa yang kurang penguasaan diri. Mereka menggunakan game kita, mereka menikmati game yang kita hasilkan, dan kita mendapat banyak duit, tapi sebetulnya kita merusak kehidupan. Itu sebagai gambaran ya. Jadi bagaimana kemampuan kita seharusnya digunakan untuk mengembangkan kehidupan,
mengembangkan kehidupan yang makin mengasihi Tuhan, makin melayani sesama, membuat orang sejahtera dan bukan merusak kehidupan. Yang kedua adalah the task of transformation. Bagaimana melalui segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi satu kesaksian yang hidup dan juga menjadi kesempatan pada akhirnya orang berjumpa dengan Tuhan secara langsung ataupun tidak langsung melalui karya kita. Ini yang dua tugas menjadi satu dasar. Mungkin kita bisa diskusikan nanti lebih jauh kalau ada hal yang kurang jelas, tapi ini menjadi fondasi yang penting. Dan kemudian yang fondasi yang keempat adalah untuk bisa memahami titik pukul vokasi kita, maka kita perlu melihat juga tentang 3 tugas, 3 panggilan melayani. Bahwa kita dipanggil itu bukan untuk aktualisasi diri, tapi pada dasarnya adalah untuk melayani. Baik melayani Tuhan, melayani sesama, maupun mengelola alam ciptaan. Saya ingin menekankan satu hal yang penting dalam hal ini seperti ini. 1 Korintus 12 ayat 4-7. Mari kita lihat sama-sama. Mungkin ada yang bisa bantu membacakan untuk kita. 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, makasih Kalisa. Ini ayat-ayat ini sedikit banyak kita sudah agak familiar ya. Mungkin sudah pernah baca. Ini konteksnya adalah perdebatan di Jemaat Korintus tentang ada 1-2 karunia tertentu yang dianggap lebih hebat. Nah, kemudian Rasul Paulus memberikan pengajaran bahwa enggak, ada banyak karunia, tapi sebetulnya itu enggak ada yang lebih hebat. Semuanya itu, penegasannya adalah, semuanya itu berasal dari satu Tuhan, ayat 5 ya. Ayat 4 juga, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, datang dari roh yang sama. Ayat 5, datang dari Tuhan yang sama. Kemudian ayat 6, ada berbagai perbuatan ajaib tapi dari Allah yang sama. Jadi dari Allah Tritunggal yang sama. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Itu ayat 4, 5, 6 itu. Nah, kemudian untuk apa? Di ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama. Penjelasannya panjang lebar. Penjelasannya panjang lebar dari ayat 8 dan seterusnya. Bahwa segala bentuk karunia itu, mau karunia berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, bernubuat, dan sebagainya, itu datang dari Tuhan, dan datangnya untuk apa? Untuk membangun jemaat. Milik siapa? Ya milik Tuhan. Itu dititipkan, sehingga kalau ada orang yang bisa bernubuat, kemudian memperjualbelikan, atau bisa menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan, memperjualbelikan, kemudian akan dipelototin, dimarahin. Ini prinsip yang dasar yang jelas. Nah, yang menarik adalah kalau yang di sebelah kiri ini kita sudah familiar nih, 1 Korintus 12 ayat 4-7. Kemudian yang disebut talenta. Talenta itu apa? Misalnya talenta kepemimpinan. Talenta berpikir seperti kalkulator, sehingga bisa menjadi akuntan orang keuangan yang jago. Talenta untuk punya cita rasa seni yang tinggi, sehingga bisa menciptakan musik, menjadi pemain musik yang jago. Talenta untuk menciptakan karya desain arsitektur yang bagus, sehingga menjadi arsitek yang jago, atau menjadi desain interior yang jago. Nah, seorang
teolog mengatakan bahwa ini pun yang kita sebut talenta, kemampuan alamiah. Sebetulnya adalah karunia juga. Cuma kalau yang di sebelah kiri itu karunia yang dipakai konteksnya untuk kehidupan berjemaat di gereja, di perkantas, di persekutuan mahasiswa, persekutuan alumni. Yang di kanan itu konteksnya untuk dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kita menggunakan segala kemampuan itu. Tanpa itu maka tidak ada jalan tol lintas Sumatera yang sekarang ini dibangun. Tanpa ada kepemimpinan yang kuat seperti yang dimiliki Pak Jokowi, nggak ada tuh ceritanya. Ada bandara-bandara yang baru, jalan tol yang baru, dan berbagai hal. Tanpa orang yang punya kemampuan seperti Sri Mulyani, maka ekonomi Indonesia akan porak-poranda dalam masa COVID ini, seperti yang dialami banyak negara. Dan berbagai talenta Tuhan percayakan kepada manusia ketika manusia diciptakan, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah dan ada mandat budaya. Nah, yang sering kita lupa adalah bahwa yang kiri dan yang kanan itu adalah sama-sama datang dari Tuhan. Dan sama-sama milik Tuhan, dititipkan Tuhan untuk melayani sesama. Kemampuan dan kesempatan bekerja adalah titipan Allah untuk kita melayani sesama. Supaya apa? Supaya masyarakat ini hidup dalam satu budaya saling melayani, mutual service. Karena kalau tidak, maka bahkan untuk bisa berkomunikasi pada sore hari ini, harus ada dari kita yang merancang bagaimana komunikasinya, tanpa ada orang IT yang menyiapkannya, tanpa ada orang dari provider yang menjualnya, dan sebagainya, nggak bisa kita berkomunikasi sore hari ini. Nah, itu dimungkinkan ketika semua orang berkontribusi di dalam membangun kehidupan yang saling melayani di masyarakat. Jadi, kita dititipkan itu untuk saling melayani. Nah, ini ada satu kutipan dari Tim Keller yang penting untuk kita renungkan. Kita harus memandang pekerjaan kita sebagai satu cara untuk melayani Allah dan sesama. Pertanyaan yang berkaitan dengan pilihan pekerjaan kita bukan lagi apa yang menghasilkan uang paling banyak bagi saya dan memberi status paling tinggi bagi saya. Pertanyaannya sekarang harus menjadi bagaimana caranya supaya dengan kemampuan-kemampuan yang saya miliki, yang Tuhan titipkan, saya bisa memberi pelayanan yang paling maksimal bagi Allah dan sesama. Ini satu prinsip yang sangat mendasar ketika kita bicara tentang menemukan titik pukul vokasi ya. Jadi sekali lagi bukan aktualisasi diri, tapi di tempat mana saya bisa memberikan pelayanan yang paling maksimal. Nah, saya ingin mengakhiri dengan beberapa slide cepat bahwa proses menemukan panggilan itu sesuatu yang berproses, dan ini satu survei yang dilakukan di kalangan alumni perkantas dari seluruh Indonesia beberapa bulan yang lalu. Yang pertama, ternyata sepertiga orang bekerja dalam bidang yang beda dengan bidang studinya. Kemudian yang kedua, ternyata dalam 5 tahun pertama, sepertiga ada di perusahaan yang sama, tapi sepertiga nyoba di 2 perusahaan. 20% nyampe 3, lebih dari itu ada juga yang 4-5. Sedangkan bidang pekerjaannya lebih stabil. Nah, ini berkaitan dengan ketika ditanya, kapan Anda meyakini bahwa ini adalah tempat untuk berkarya jangka panjang? Jadi ada hampir separuh mengatakan bahwa
dalam 3 tahun pertama sudah punya keyakinan itu. Ini ada penjelasannya nanti. 15% berikutnya meyakininya di tahun keempat atau kelima. Baru setelah itu masih ada yang terus berproses, 12,5% baru meyakini di antara tahun ke-6 dan 10. Jadi 3/4 ini sudah meyakini dalam 10 tahun yang pertama. Boleh katakan begitu. Kemudian yang 1/4 lagi ada yang setelah lama baru mantep, ada yang sampai survei dilakukan ini belum yakin. Ya, kalau dibandingkan dengan Ikigai, maka sebagai penutup ini slide yang berbicara tentang apa yang bisa menjadi dasar untuk menemukan panggilan Tuhan. Dari Buchner dia bicara tentang tempat di mana ada kebutuhan yang terbesar dan ada sesuatu yang paling kuat yang kita miliki, bagaimana itu menjawab kebutuhan itu. Itulah yang bisa menjadi pertimbangan, meskipun tidak selalu akurat, tentang bagaimana menemukan titik pukul vokasi. Baik, saya akan berhenti di sini dan saya kembalikan ke MC. Oke. Kita sudah mendengar ya materi dari Kak Sutrisna. Buat teman-teman, abang dan kakak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kita ada waktu sekitar 30 menit. Mau bertanya Kak Sutrisna? Ya, silakan. Ya, beberapa kali saya bertemu dengan pergumulan teman-teman atau adik-adik. Tadi kan ada ringkasan dari Tim Keller itu yang sangat bagus ya, tentang melihat bagaimana hakikat bekerja ya. Jadi hakikat bekerja tidak berbicara tentang seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan atau status ya dari pekerjaan, tapi beberapa kondisi keadaan kadang dan itu pernah dan sering saya temukan kenapa akhirnya rekan-rekan alumni gitu ya memilih pekerjaan itu berdasarkan melihat salary gaji adalah karena ada pergumulan di tengah-tengah keluarga gitu ya. Misalnya membantu perekonomian keluarga. Nah, dan itu kadang-kadang berlangsungnya juga jadi lama gitu. Nah, ini gimana ya mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu? Ya, makasih pertanyaannya. Ini sesuatu yang real ya. Jadi satu poin yang sangat penting adalah ketika kita berpikir tentang mengikuti kehendak Tuhan, itu jangan disamakan dengan bahwa kita harus mencari yang pastilah kalau ikut kehendak Tuhan itu yang salary-nya yang jelek gitu ya, yang income-nya yang pas-pasan, yang nggak cukup dan sebagainya. Itu belum tentu begitu. Itu satu. Tapi di sisi lain nih ya, perlu ada juga satu pertumbuhan keyakinan iman kita tentang pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menuntun untuk kita mengambil komitmen yang tidak mudah. Saya kasih salah satu contoh konkret. Salah satu contoh konkret, saya tidak usah sebut nama lah ya. Ketika ada satu orang di dalam pergumulannya, dia dituntun oleh Tuhan untuk menjadi seorang pegawai negeri.
Dia berhadapan dengan realita bahwa pada waktu itu dengan posisinya dia dan dengan komitmen dia untuk hidup berintegritas, maka itu berarti penghasilannya ya minim. Tapi sekali lagi Tuhan memelihara. Tuhan memelihara, mencukupkan, ada hal-hal yang diperoleh dengan hidup yang jujur, ya, dan itu mendatangkan income, penghasilan, tidak melanggar integritas, dan Tuhan memelihara lewat itu. Kemudian ada satu orang yang lain yang ketika dia mau lulus, ternyata Tuhan panggil dia, lalu yang ini melayani full time di pelayanan mahasiswa dalam kondisi perintisan yang masih sangat sulit. Dan dia langsung lemes, waduh, bagaimana ini tanggung jawab kepada orang tua nih. Orang tua sudah menunggu supaya anaknya ini bisa pikul beban ekonomi keluarga, terutama orang tua yang sudah makin tua dan butuh dibantu. Jadi dalam perjalanan waktu, dia tetap berkomitmen untuk menyisihkan apa yang dia punya, tentu tidak memadai, tapi dia berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya ke tempat ini, maka satu permintaan, kiranya Tuhan nyatakanlah pertolonganmu, kecukupanmu untuk orang tua saya. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda, tapi kebutuhan itu terjawab. Nah, dua sisi itu perlu dilihat. Jadi sisi yang pertama bahwa ikut Tuhan itu jangan diasumsikan bahwa pasti akan susah menderita, tapi yang kedua, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, sedikit banyak, semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak Sutrisna. Ya, bagi kakak, abang yang lain kita masih punya waktu ya. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan yang praktis, meskipun materinya lebih banyak prinsip-prinsip yang dibagikan tadi ya. Silakan kalau ada hal-hal yang jadi pertanyaan atau pergumulan. Shalom Kak, saya boleh tanya? Ya, silakan. Mendengar dari penjelasan Bapak tadi, itu hampir mirip dengan kondisi saya kayak gitu. Jadi sekarang mesti kayak butuh meyakinkan diri lagi. Jadi saya bekerja di salah satu rumah sakit dan saya meyakini bahwa itu panggilan saya kayak gitu. Namun sebelum saya bekerja, Tuhan sudah memberikan beban panggilan itu untuk melakukan perintisan di salah satu kampus dan masih saya jalani sampai sekarang. Ketika berjalan bekerja 2 tahun sambil melakukan pelayanan perintisan, ada beberapa hal yang saya temui bahwa saya percaya bahwa panggilan yang Tuhan kasih itu kita nggak hanya start sampai kita menerima, tetapi kita juga diberikan kemampuan untuk berusaha untuk mengembangkan karunia yang Tuhan kasih dalam memenuhi panggilannya. Sementara saya punya beban yang lain kayak gitu, jadi agak sulit untuk full di dalam mengembangkan supaya panggilan saya ini bisa tidak hanya start di menerima, tetapi juga bisa melakukan sesuatu hal-hal yang baru, hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan rombakan-rombakan yang diperlukan dalam pekerjaan saya kayak gitu. Yang menjadi pergumulannya sampai sekarang belum ada batasan waktu untuk saya sampai kapan merintis. Saya masih berpanggil untuk terus merintis kayak gitu. Sementara saya juga dituntut untuk mengembangkan ilmu saya. Menurut Bapak gimana baiknya saya dalam ya mungkin mengatasi pergumulan ini kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Ella untuk pertanyaannya. Ini yang ditanya ini perintisan yang di pelayanannya atau perintisan yang di rumah sakitnya? Dua-duanya Pak, karena kan memang beban saya memang masih ada sampai sekarang di perintisan kampus.
sambil saya sedang bekerja di salah satu rumah sakit. Iya, memang ya, kalau dari refleksi dan pengamatan pengalaman sekian orang yang saya bisa lihat, beberapa tahun pertama itu beberapa tahun yang tidak mudah. Karena dari segi kalau kita mengerjakan sesuatu, misalnya buahnya itu tidak selalu muncul dengan cepat. Kemudian ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, posisi kita juga bukan posisi yang strategis untuk melakukan perubahan. Jadi saya berjumpa dengan sekian banyak cerita, dan saya renungkan kilas balik, saya pun dalam beberapa tahun pertama itu mempertanyakan, betul nggak ya Tuhan terus di sini? Itu mungkin satu catatan yang penting ya. Jadi beberapa tahun pertama sesuatu yang banyak dialami orang, pertanyaan seperti itu. Nah, misalnya ada satu orang yang Tuhan panggil ke satu BUMN. Ada hal-hal yang dia lakukan, tapi dia merasa, ini udah orang-orang ini nggak bisa berubah lah, sudahlah, saya lebih baik jadi misionaris saja. Kalau teologi saja sudah lebih jelas hasilnya. Nah, kenapa pertanyaan itu muncul ya? Ya itu berkaitan dengan yang tadi. Ya Tuhan berbicara akhirnya dan meneguhkan untuk terus. Itu baru dimulai dan ada babak berikutnya melakukan lebih strategis. Dalam kasus saya mengalami sesuatu yang lebih dramatis. Jadi di tahun keempat pelayanan saya sudah mengambil keputusan, tahun kelima saya akan berhenti. Sudah, rasanya sudah cukup apa yang dikerjakan. Kemudian saya merencanakan untuk bikin usaha, menikah, dan sebagainya tahun kelima, dan akan melakukan dengan cara yang berbeda pelayanannya. Tapi kemudian tahun kelima, usahanya jadi, menikahnya jadi, sudah pamitan, dan diteguhkan lagi. Ya ternyata ada babak berikutnya yang Tuhan percayakan. Jadi bisa begitu. Cukup banyak kasus yang begitu. Meskipun ada kasus-kasus di mana ya ada tanda-tanda kayaknya sudah cukup. Sudah waktunya menyelesaikan pekerjaan yang ini dan move on ke panggilan Tuhan di babak berikutnya. Itu sangat spesifik sehingga sangat penting untuk bukan hanya digumulkan secara pribadi, tapi kalau ada teman-teman yang bisa berdiskusi, sama-sama mendoakan, memahami situasinya, itu akan sangat menolong. Disitulah pentingnya komunitas. Ya, begitu Ella. Semoga bisa menjawab. Terima kasih ya Pak. Kak, ini ada pertanyaan tadi ngechat pribadi ya ke WhatsApp. Silakan. Pertanyaannya, Kak, bagaimana jika ternyata panggilan Tuhan tidak sesuai dengan basic ilmu kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita ingin memenuhinya, tapi ilmu dan kemampuan kita belum memadai. Gitu, Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, harus dibedakan. Ilmu kita berbeda dengan bidang pekerjaannya, ada keyakinan panggilannya, dengan ilmu kita, apa yang saya ketahui tidak cukup untuk mengerjakan itu. Kalau ingat tadi yang saya bagikan sekilas tuh hasil survei, sepertiga alumni yang disurvei itu bekerja di bidang yang berbeda dengan bidang studinya waktu S1 atau D3. Kenapa? Karena memang memilih jurusan itu kan bukan karena benar-benar mengenali diri dan menggumulkan dengan baik-baik ya. Waktu lulus SMA itu kan mungkin karena populer jurusan itu, karena disuruh orang tua, karena teman-teman banyak pilih dan sebagainya, kemudian kita ke situ. Setelah itu kita baru sadar,
ternyata bukan itu bidang saya. Kita lebih tertarik ke bidang yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, kabar baiknya adalah cukup banyak orang yang nyebrang dan mereka cukup banyak yang berhasil beradaptasi. Karena apa? Karena pendidikan S1 itu bukan hanya konten pembelajarannya yang membekali kita, tapi kemampuan berpikir secara sistematis, secara terstruktur, menganalisis, menyelesaikan masalah, itu menjadi bekal yang umum. Jadi, nyebrang bidang studi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu perlu dibedakan dengan kalau kita merasa, wah kayaknya belum nyampe, ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita persiapkan lagi. Demikian kalau respon saya. Terima kasih, Kak. Yang ingin bertanya, Abang, Kakak, teman-teman, persilahkan. Selamat sore, Kak Sutrisna. Selamat sore. Oh, Ya. Ya, gimana? Kak, aku ingin bertanya. Tunjukkan fotonya biar Kak Sutrisna kenal. Masih kenal kayaknya Kak ya. Masih. Kak ingin bertanya, ya, Kak, maksudnya, ini mungkin aku berbagi pengalamanku ya. Bekerja udah berapa ya, 9 tahun bekerja gitu kan Kak. Jadi aku beberapa bidang pekerjaan aku sudah pernah coba, dari kayak CS, jadi admin, di marketing, di PR, di HR sekarang gitu. Dan memang bidangnya nggak pernah sama, maksudnya beda-beda gitu kan. Jadi ketika dari satu tempat, satu bidang ke bidang yang lain ataupun perusahaan yang berbeda dengan bidang yang berbeda, awalnya sih merasa kayak nggak bisa ngerjakan bagian ini karena ini baru. Tetapi dengan belajar keras, banyak bertanya, membaca banyak buku, referensi segala macam, effort yang lebih lah gitu kan ya. Sebenarnya akhirnya kita bisa mengerjakan itu, mampu. Kemudian berpindah lagi dari marketing, jadi PR, jadi ini, jadi HR juga. Tapi intinya berusaha, belajar, mencari referensi dan lebih kerja keras. Yang saya lihat bidang apapun pekerjaan sebenarnya bisa dikerjakan gitu kan. Nah itu terkadang yang membuat saya sebenarnya aku ini spesifikasinya kemana sih? HR aku bisa gitu kan, marketing iya, event juga. Ya, maksudnya aku tuh di mana gitu kan. Jadi sebenarnya di pertengahan 2019 ini sering menjadi apa ya, kayak pertanyaan sama saya gitu kan. Jadi terkadang saat-saat kondisi yang tidak baik gitu di pekerjaan gitu kan, kondisinya kayaknya memang nggak bidang ini gitu kan, kayak mau mencoba. Jadi saya di 9 tahun bekerja kayak saya berada di titik bertanya lagi gitu loh. Kemana sih spesifikasinya, sampai beberapa kali mencoba melakukan tes potensi diri seperti itu kan. Saya sebagai HR melakukan tes untuk diri sendiri juga gitu kan. Terus juga di Perkantas Riau ada juga kakak-kakak staff yang ikut konseling, mau mengulang lagi kayak gitu loh Kak. Maksudnya untuk kasus saya bergumulnya ya itu cukup menjadi pergumulan saya. Nah, pandemik ini sudah berjalan mungkin hampir 10 bulan. Justru pandemik ini saya sangat menikmati waktu-waktu kondisi pandemik, walaupun tidak baik ya, tetapi saya sangat menikmati waktunya daripada waktu-waktu mungkin 9 tahun, 8 tahun bekerja kayak gitu kan. Karena saya merasa di masa pandemik ini saya melakukan hal yang tidak biasa saya lakukan selama bekerja kayak gitu. Maksudnya ya mungkin karena kami di hotel kan, hotel tutup kayak gitu, ataupun sekarang sudah bekerja tetapi bekerja belum full gitu. Jadi banyak waktu yang bisa saya lakukan untuk hal yang nggak biasa saya lakukan selama ini. Nah, untuk saya seperti ini, menurut Kak Sutrisna, ada saran nggak Kak, masukan buat saya? Rencananya sih memang masih mau mengulangi lagi untuk melakukan tes potensi diri. Kemudian ya sambil, jadi sekarang saya banyak kayak mencoba mumpung masa-masa pandemi ini, banyak mencoba hal apa yang aneh, apa kesini ya jadi seperti itu. Ada masukan nggak sih Kak buat saya? Thank you.
Oke, makasih Susi. Ini satu case study yang menarik ya pengalamannya. Dan ini penting karena ketika kita melihat apa yang menjadi talenta kita, kekuatan kita, itu tidak selalu berkaitan dengan bidang pekerjaan yang klasik tadi. Misalnya bekerja di bidang A, bekerja di bidang B, bekerja di bidang C, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi apa, itu kan lebih bidangnya ya. Tapi ada bentuk-bentuk keahlian atau talenta yang sifatnya lebih umum. Contohnya, kepemimpinan itu kan kalau kita lihat ya, orang bisa menjadi, ya tentunya seiring dengan waktu itu akan makin terasa gitu ya. Jonan lah yang kemarin kita lihat salah satu bentuk yang contoh yang cukup drastis gitu ya. Orang tadinya bekerja di perusahaan apa gitu ya, perusahaan-perusahaan asing, kemudian ditaruh menjadi di rut kereta, itu kan bidang yang baru. Dia belajar, kemudian dia lakukan itu, terus dia ditarik jadi Menteri Perhubungan, itu kan baru lagi, karena bukan cuma kereta kan, semua jenis transportasi. Kemudian diberhentikan, tapi ditarik menjadi Menteri SDM. Itu bidang yang baru lagi. Nah, benang merahnya apa? Benang merahnya adalah kemampuan leadership-nya yang makin lama makin meningkat, makin terasa, dan itu menjadi satu kekuatan dia. Ada satu orang alumni, saya pernah mendengar dia, ya talentanya dia adalah talenta marketing. Maka kemudian seiring dengan waktu, perusahaannya bisa beda-beda. Terakhir di Unilever, terus dari Unilever ditarik ke satu perusahaan grosir yang besar, dari perusahaannya udah sekarat, kemudian dihidupkan gitu ya. Ya, benang merahnya apa? Benang merahnya adalah kemampuan marketingnya. Nah, yang kembali menjadi bottom line-nya, prinsip dasarnya adalah kemampuannya itu bisa ditemukan. Seiring dengan waktu, seperti Susi ini kan, sebetulnya ketika mencoba di berbagai jenis pekerjaan, mungkin makin lama akan makin kelihatan kemampuan apa yang paling banyak dipakai, yang paling kuat di situ, yang bisa lintas bidang pekerjaan, yang bisa lintas jenis perusahaan. Tapi ada kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa menjadi benang merah di situ. Itu kalau bicara menemukan, mungkin bisa coba temukan itu. Nah, prinsip yang di bawah itu, yang kedua adalah bagaimana kekuatan yang ditemukan itu dipersembahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pimpin. Ini Tuhan, saya dedikasikan di tempat mana untuk ini bisa menjadi berkat impact yang paling maksimal dalam waktu sekian tahun ke depan. Nah, kenapa saya bicara sekian tahun ke depan? Ini masuk ke prinsip yang ketiga, yang berikutnya. Saya sampai sekarang masih menghayati bahwa Tuhan menuntun kita itu babak demi babak. Saya belajar ini sejak usia-usia yang masih awal, berapa tahun pertama lulus, dan saya mengaminkan bahwa betul Tuhan menuntun kita babak demi babak. Kalau mau sederhananya, biasanya 4 tahun, 5 tahun ke depan itu, kalau dalam pengalaman saya cukup jelas tuh, kayaknya kesini Tuhan pimpin. Dan ya memang meskipun bukan berarti segala sesuatunya akan indah, menyenangkan, tapi saya bisa mengaminkan setelah dilalui ya. Itu memang di situ saya harus fight. Tapi setelah itu mungkin Tuhan akan tuntun belok lagi, beda lagi. Jadi kita tidak perlu dibebani dengan satu keharusan untuk melihat masa depan yang panjang sampai seumur hidup. Tapi
kita bisa tertolong untuk bisa melihat bahwa pada setiap tahapan hidup kita, sebetulnya Tuhan memimpin. Terutama ketika kita betul-betul mau mencari pimpinan Tuhan dan mohon supaya Tuhan menuntun kita. Mungkin begitu. Apakah bisa menjawab? Kayaknya berarti memang bukan memfokuskan mau seperti apa sih panggilan, tetapi menikmati setiap proses-proses panggilan-panggilan. Karena memang panggilan hidup itu tidak langsung kita temukan ya kan ya. Maksudnya Iya. Tidak langsung ketemu seumur hidup, satu, dan tidak dibatasi oleh bidang tertentu. saya takutnya maksudnya karena mungkin ada kalau saya coba refleksi diri saya, terkadang mungkin tidak terlalu apa ya Kak, punya kayak cita-cita. Kalau dibilang punya cita-cita mungkin saya tidak punya cita-cita gitu. Jadi saya takutnya karena gini, pengalaman saya berpindah profesi pekerjaan pun itu karena ada tawaran pindah, oke, pindah, tawaran gitu kan. Jadi walaupun setiap posisi, setiap bidang pekerjaan ini saat saya mengerjakannya saya usahakan semaksimal mungkin bagaimana saya menjadi berkat. Jadi kalau dibilang jadi berkat itu lebih banyak ketika menjadi seorang HR. Tidak juga, ketika saya menjadi PR juga saya bisa menjadi berkat dengan banyak orang-orang luar. Ketika saya menjadi seorang CS juga bisa juga menjadi berkat. Jadi saya lihat di segala bidang profesi kita bisa menjadi berkat kayak gitu kan. Ya nggak tahu, takutnya saya apakah karena saya tidak punya cita-cita kayak gitu. Kalau saya cita-cita kayak saya nggak punya cita-cita. Kalau sekarang usia mungkin 5 tahun ini saya mengatakan saya tidak punya cita-cita untuk sebuah, kalau mungkin kayak orang punya mimpi dalam bidang profesi gitu ya kayak kalau saya nggak punya cita-cita. Kayaknya, tapi betul tuh ya, ada poin penting. Jadi yang paling utama itu bukan kita cita-cita mau jadi apa loh. Yang paling utama dalam mengikuti pimpinan Tuhan itu adalah satu komitmen bahwa ke tempat kemana Tuhan memimpin, ke situ saya akan melangkah. Kemudian ke tempat kemana Tuhan menempatkan, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk jadi berkat semaksimal mungkin. Jadi betul itu. Nggak harus tuh, nggak harus, wah suatu saat, misalnya ketika saya mau melangkah nih, saya kan 20 tahun di pelayanan mahasiswa. Di pelayanan mahasiswa itu pun ada dinamika tersendiri. Saya tidak pernah tuh mencita-citakan, saya mau jadi A, saya mau jadi B. Enggak tuh. Tapi ketika waktunya Tuhan percayakan, oke. Ada saatnya ditawarkan, enggak. Ketika akhirnya kemudian saya beralih ke sekolah teologi, juga saya tidak pernah tuh mencita-citakan mau jadi apa gitu, ya mau jadi dosen gitu, mau mengajar, udah itu aja. Mau karena saya makin melihat, oh ya ini sudah waktunya, kayaknya Tuhan pimpin sedemikian jelas, ingin melakukan sesuatu lebih strategis, berbeda untuk konteks pelayanan gereja, lingkup yang lebih luas, ya tempatnya di sekolah teologi. Sudah, itu saja. Ya, seiring dengan waktu Tuhan menuntun. Ada peran-peran yang dikasih. Ketika dikasih satu peran, oke, saya kerjakan. Kasih peran yang lain, oke, saya kerjakan. Jadi ini poin yang penting yang Susi tanya ini. Oke Kak, thank you. Oke, sama-sama. Silakan saya kembalikan lagi ke Febri. Iya Kak, baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit buat teman-teman abang kakak yang masih ingin bertanya, mempersilahkan. Kak Sutrisna, saya mau tanya. Silakan. Ya,
Saya alumni dari tahun 2005 selesai dan sekarang 15 tahun ya bekerja dan terakhir ini di 10 tahun bekerja di tempat yang terakhir ini gitu. Jadi saya mau ini sih pergumulan sih, sering ikut juga seminar tentang vocation gitu ya, menggumuli panggilan hidup gitu. Saya masih tetap terus menggumuli apa yang menjadi panggilan hidup saya gitu. Memang sih tadi disinggung juga tentang awal kita dulu tamat SMU gitu ya, kita memutuskan kuliah di mana. Jadi saya kalau renung-renungkan dulu tuh saya sebenarnya pengen tuh bidang psikologi gitu ya. Tapi orang tua kan memikirkan pekerjaan yang pendidikan yang nanti bekerjanya mudah gitu ya. Jadi saya sekarang berkecimpung di accounting gitu ya. Saya sih memang dari capacity bisa mengerjakannya gitu ya. Saya mampu mengerjakannya. Tapi dari segi kita apa yang membuat kita senang dan itu ada kelaparan dunia yang seperti itu ya titik vocationnya kayak saya sih saat ini merenung-renungkan di pekerjaan saya sudah dari jenjang karir sudah stuck gitu ya. Maksudnya saya memang udah mentok di situ dan memang ruang lingkup untuk kita berbuat itu kecil saya lihat gitu ya. Jadi saya memang saat ini memang interest ke konseling gitu ya. Sampai saya dulu memikirkan gimana kalau saya keluar dari pekerjaan dan saya kuliah lagi gitu ya, mengambil bidang konseling gitu ya. Dan saya berpikir itu akan berdampak besar gitu ya, melayani orang dan spesifiknya ke anak-anak. Saya ininya interestnya ke anak-anak gitu. Tapi ya itu yang tadi udah disinggung juga tentang kebutuhan keluarga gitu yang seharusnya saya bantu juga dan juga ya itu ya berhubungan juga dengan panggilan hidup ini berhubungan juga dengan bagaimana kita saya meyakini sih saya menikah gitu ya, bagaimana nanti berhubungannya ke situ juga gitu. Jadi yang saya mau tanyakan itu Kak, apakah pekerjaan saya saat ini saya menjalani seperti itu gitu ya, dan ini sih saya pikir-pikir untuk mensupport apa yang menjadi kayak saya saat ini kan pingin ada yang konseling online gitu ya, jadi memang saya mau mengikuti itu dan itu memang disupport dengan dari gaji kita yang kita dapat dan saya bisa mensupport keluarga sih. Saya memikirkannya itu. Jadi saya bisa menjadi berkat juga di tengah-tengah keluarga dan dari pribadi saya sendiri saya bisa memperlengkapi diri saya gitu. Tapi memang spesifiknya apakah itu pekerjaan itu kan bukan, saya sih pernah dengar juga pekerjaan itu bukan panggilan kita juga gitu ya. Jadi maksudnya bisa ada masukan sama dari kakak enggak mengenai apa saya ini masalah saya. Terima kasih Kak. Iya, pekerjaan itu bisa jadi sekedar alat survival, tapi biasanya kan nggak enak ya kalau itu terus-terusan gitu ya. Memang di satu sisi kalau kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, minat kita, itulah salah satu kebahagiaan. Jadi, dan di sisi lain itu satu privilege atau anugerah tersendiri. Nah, kalau melihat pergumulannya, case yang dihadapi oleh Sani, saya sih cenderung menyarankan kalau masih ada kesempatan untuk studi secara online gitu ya, itu dilakukan. Kemudian kalau memang ada kesempatan untuk transisi ke satu bidang yang memang betul-betul diminati dengan kuat gitu ya, dan memang ada kekuatan untuk melakukannya di situ, pada satu titik mungkin perlu ada keberanian juga untuk melangkah nyebrang gitu. Nah,
tanggung jawab keluarga ya memang harus diperhatikan ya. Tanggung jawab keluarga memang harus diperhatikan. Tapi mungkin dalam sebagian kasus ya perlu ada langkah iman juga, bukan nekat. Jadi gini, kalau saya lihat ada kasus-kasus di mana ada satu orang teman misalnya, dia udah berhenti dulu dari kerjaannya karena dia nggak suka tuh kerjaannya. Terus dia mau melakukan sesuatu yang lain, mau sekolah, tapi sebetulnya dia belum siap. Dia hanya karena udah nggak suka aja kerjaan. Tapi kemudian ya dia harus balik lagi bekerja. Itu lebih karena keputusan yang tidak matang. Tapi di dalam pergumulan mencari pimpinan Tuhan itu ada saat-saat di mana ada dorongan keyakinan yang sangat kuat yang kita gumulkan secara objektif, dan biasanya baik sih kalau di-sharingkan ada 1-2 teman yang cukup matang, cukup dewasa, bisa mengerti pergumulan kita, kemudian sama-sama mendoakan untuk bisa menjadi konfirmasi. Nah, jadi kalau secara praktis, yang pertama saya menyarankan kalau masih mungkin dilakukan untuk studinya sambil tetap bekerja, maka studinya jalan dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang satu saat ada dorongan itu makin kuat dan kondisinya makin siap, perlu ada langkah yang berani juga ya. Langkah yang berani dalam arti untuk meninggalkan pekerjaan yang sekarang dan memulai satu pekerjaan yang baru yang lebih sesuai dengan pergumulan, dengan bekal yang sudah dimiliki, sehingga bisa lebih maksimal. Jadi bukan bekerja hanya demi survival lagi, tapi memang bisa berdampak. Dan ya, saya melihatnya seperti tadi respon saya kepada Susi, bahwa Tuhan itu menuntun langkah demi langkah. Jadi meskipun tidak kelihatan semua jelas, sejauh yang Tuhan perlihatkan, maka perlu ada keberanian untuk melangkah. Demikian. Semoga bisa menjawab. Apakah cukup menjawab ya? Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya cukup ya, karena waktu untuk sesi tanya jawab atau diskusi sudah habis. Cukup Kak, sesi tanya jawabnya sampai di sini aja. Baik, yang masih baru kepikir nanti minggu depan kita lanjutkan lagi diskusinya. Baik. Oke, makasih Kak. Minta Kak saya mendoakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami sudah menikmati pelayanan dari Kak Sutrisna pada sore hari ini yang menolong kami ya Tuhan. Hal-hal yang mendasar tentang bagaimana kami menggumulkan panggilan hidup kami, menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, dan hal yang paling mendasar adalah bagaimana ada ketaatan di dalamnya ya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami boleh mengikutinya di dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam pelayanan Kak Sutrisna pada sore hari ini ya Tuhan. Engkaulah yang sudah memberikan kekuatan, Engkaulah yang sudah memberikan hikmat juga. Dan kami berdoa untuk pelayanan Kak Sutrisna untuk minggu depan ini ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan ya Tuhan, menjadi saluran berkat memperlengkapi kami, para alumni dan pra-alumni yang ada di Pekanbaru ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk
panggilan Tuhan bagi Kak Sutrisna yang menjadi pemimpin di STB Bandung ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang terus menolong Kak Sutrisna ya Tuhan, menambah-nambahkan hikmat yang berasal dari Tuhan di dalam melakukan tugas kepemimpinannya ya Tuhan. Pimpin para dosen, para staf ya Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi visi misi Sekolah Tinggi Teologi Bandung ya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan yang memberikan hikmat kepada Kak Sutrisna untuk di dalam banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan ya Tuhan. Engkau yang menolong, boleh membuat prioritas yang baik ya Tuhan. Demi keoptimalan ya Tuhan, apa yang dikerjakan di pelayanan di STB pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu menyerahkan Kak Sutrisna ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja dengan sempurna ya Tuhan. Di dalam hidup Kak Sutrisna menjadi berkat ya Tuhan, di tempat di mana Tuhan menempatkan kakak ini pada saat ini. Bapa di dalam surga, inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Kiranya Engkau yang mendengarkannya, karena kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih doanya Kak Asna. Sama-sama Kak.